Assalamualaikum. Hai, untuk sebelum video terakhir besok Ramadan Rehab, dan ini kedua terakhir. Dan di kedua terakhir ini sebenarnya gue ngapain banyak basa-basi sih, gue pengen kasih tips-tips singkat aja yang gue rasa berguna. Dan ini sebenarnya di kalangan orang-orang Quran udah biasa banget, dan gue udah sering ngontenin soal ini juga di luar YouTube. Tapi semoga kalian pun yang baru denger atau yang udah pernah denger sebelumnya bisa terulang lagi, atau pertama kali denger itu bisa jadi info yang bermanfaat banget buat hidup kalian. Tentang yang hari depan gue bahas itu adalah gimana gue memaksakan hubungan gue bagus dengan Quran. Hubungan itu kan harus dipaksakan, diusahakan. Bahkan dengan istri pun ketika udah menikah, banyak orang yang di pernikahan tahun kedua, ketiga itu rasanya udah kayak nggak punya istri atau nggak punya suami. Kenapa? Karena mereka jalanin aja tanpa memaksakan keindahan itu terus hidup. Jadi kayak, oke, kita jadi prioritasin anak segala macam lainnya, tapi akhirnya mereka lupa kalau pasangan itu tetap pasangan. Istri kalian tetap istri kalian. Makanya di antara cara memaksakan supaya pasangan tetap berasa pasangan, Islam itu, sebagian ulama itu melarang memanggil pasangan kita itu mommy atau daddy, atau kayak mama, mama, di mana mama gitu misal. Atau daddy, daddy udah pulang, misalnya gitu. Kayak panggilannya itu jangan panggilan mahram, tapi harus pakai panggilan sayang. Gue panggil istri gue ayang dan sayang untuk terus memupuk perasaan itu sejak anak gue manggil emak gue bubu. Sejak anak gue manggil ibunya dia bubu, manggil gue baba, gue nggak pernah ngomong ke istri gue, sayang bapak, bubu, baba mau pulang kerja ya, itu nggak pernah. Gue akan selalu pakai panggilan sayang tuh sampai gue mati lah istilahnya. Karena bahkan dalam Islam itu jadi masuknya kalau nggak salah menyerupai mahram. Jadi kayak memahramkan orang-orang yang harusnya kayak pasangan itu kita jadiin kayak istri kita panggil adik gitu. Jadinya kan adik itu kan orang-orang yang nggak boleh kita nikahi, tapi kita menisbatkan itu pada istri kita. Makanya gue suka juga sama larangan ini karena ini relevan banget sama ketika kita lihat coach-coach pernikahan yang bahkan mereka non muslim atau muslim, mereka ngebahas penelitian kalau nikahan tahun kedua, kelima, keenam itu banyak yang makin pudar cintanya karena di antara sebabnya itu hal yang sepele, yaitu sejak udah punya anak ya udah fokus kita anak aja, sampai akhirnya kita nggak lagi mengindahkan pacaran halal, nggak lagi ngajak makan keluar berdua aja, nggak lagi punya waktu me time berdua ngobrol fokus dua. Kalau ngobrol mikirin uang untuk anak, mikirin kerjaan untuk biayain anak, mikirin masa depan anak, sampai akhirnya ya kayak kita kayak figur untuk anak aja, nggak jadi figur untuk satu sama lain lagi. Nah terus akhirnya itulah makanya pernikahan tuh harus terus dipupuk. Dan bahkan Bang Arif Muhammad pun, Armuh, yang punya Payagung Buah, itu pernah cerita di salah satu kontennya, dia sama istrinya Tipang itu bahkan sampai konseling dan disuruh ada apa ya, ini mungkin hal-hal orang kaya kali ya yang nggak semua orang bisa lakukan, 50 hari atau apa itu full harus ada kegiatan sekian jam sama istri khusus, entah ke Dufan, entah kemana. Gue masih inget banget kontennya, supaya bisa bonding sebagai dan ngerasa pasangan itu tetap pasangan, bukan partner untuk ngurus anak gitu loh. Gue jadi kayak, oh man, pernikahan itu yang harus dipupuk dan harus disadarkan terus-menerus bahwa pernikahan is pernikahan, bukan kayak suatu akad untuk ngurus anak gitu loh, tapi juga untuk memupuk satu sama lain cintanya masing-masing, dan kita saling menjaga dan saling mencintai dan menghidupkan cinta itu sampai kita mati. Lalu sekarang bahasan tentang Quran. Quran pun kayak begitu. Ada beberapa aturan yang bisa bikin kalian itu dengan Quran itu hubungannya beda kayak orang-orang lainnya. Dengan Al-Quran itu lebih konsisten dan lebih hidup cinta kalian sama Al-Quran, dan hafalan kalian pun lebih bagus, dan tadabbur kalian bakal jadi lebih bagus, dan fokus kalian pun bakal jadi lebih bagus. Jadi segala aspek yang ada hubungannya sama Al-Quran, fokusnya, kuat hafalannya, tadabburnya, kita gampang nangisnya pas kita ngaji, itu berpengaruh banget sama beberapa prinsip yang kalian harus tingkatkan dan praktekkan dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu Al-Quran itu, yang gue praktekin, itu gue nggak pernah sama sekali ngaji, hampir nggak pernah sih, bukan nggak pernah sama sekali, karena Ramadan ini gue makan ludah sendiri, gue nggak pernah ngaji pakai aplikasi. Kenapa? Karena ngaji pakai aplikasi itu kayak bunuh diri rasanya, apa ya? Kayak membunuh semangat itu sendiri. Di HP ini aplikasi banyak. Ini foto gue sama gue, cantik masya Allah, nyokap gue. Ada banyak aplikasi di sini kan. Lu ngaji ya kan, lu baca Quran di HP, di iPad kayak gue contohnya. Itu lu ngaji dan lu setuju untuk ngaji dengan tempat yang distraksinya banyak banget. Kayak ngaji lu tuh nggak akan nikmat karena ada notifikasi, walaupun lu matiin ya, ting ting. Kalau lu matiin notifikasinya tuh lu kepikiran udah ada notif belum ya, gimana sosmednya ya. Atau misalnya komen berapa komennya ya, atau udah ada yang share belum ya postingan gua, lu kepikir sama sosmed, and so on and so on. Makanya gue selalu kemanapun gue pergi, gue bawa Quran fisik. Dan di tas gue yang biasa gue pakai untuk kerja, kita cek ya apakah ada Quran fisik dalamnya. Yap, ada. Ini Quran bokap gue, karena gue nggak bawa Quran dari Mesir. Gue selalu bawa Quran fisik, ini Quran Mesir. Gue suka cetakan Mesir, karena apa? Jadi setiap kali gue
lagi di jalan di kereta, yang gue rasa ini waktu bagus banget kalau gue isi dengan bacaan Quran. Itu gue langsung habisin waktu gue dengan Quran aja tanpa menyentuh iPad. Intinya dengan gue ngebaca Quran yang dia itu pakai fisik, gue nggak ganggu dan gue melatih fokus gue lebih memaksakannya karena gue nggak ada pilihan selain nyelesain Quran. Dan setelah lu udah pakai Quran fisik, itu gue pakai target gitu kan. Gue harus ngebacanya itu sampai setengah jam sehari. Walaupun setengah jam sehari tapi konsisten. Allah cinta sama amalan yang sedikit tapi konsisten. Jadi Quran ini selalu gue baca, itu nggak boleh stop sampai setengah jam kalau gue emang batasin setengah jam. Atau gue batasin pakai jumlah halaman. Dan semisalnya. Lalu peraturan terakhir dan kedua yang bikin hubungan kalian sama Quran makin bagus, yaitu adalah ketika kalian menghafal itu dan pakai Quran, jangan pernah ganti-ganti mushaf. Cari ulama dari negeri manapun, tahun kapanpun, nasihat mereka selalu satu, pakai satu Al-Quran. Dan ini kesalahan gue, dua-duanya, di liburan kali ini ke Indonesia, gue nggak bawa Quran gue, karena Quran gue yang kecil itu rusak, dan gue punya Quran lain yang gede, jadi nggak muat di koper. Tapi karena gue menyesal banget, karena gue nggak bawa itu, gue menyesal banget. Harusnya gue bawa Quran gue yang gede. Gedenya ya sedang dikit ya, gede dikit, segini lah gedenya. Gue nyesel kenapa? Karena nikmatnya nggak kerasa seperti Quran yang lama. Quran lu kalau lu konsisten pakai tiap hari, lu tahu lecek-leceknya di mana. Karena semakin lecek semakin lu suka suratnya misalnya, semakin lu sering murojaah bagian situ. Makanya orang-orang rata-rata anak sekolah SMP, SMA, sekolah Islam biasa kayak sekolah gua dulu, kalau Islam terpadu, itu leceknya di 3 juz akhir karena hafalan mereka biasanya juz 29, 28, 30 gitu loh. Kalau orang yang hafiz Quran leceknya semuanya karena mereka ngulang-ngulang hafalan Qurannya sequran. Dan kalau kalian lagi belajar Quran itu ada etika atau adab, gak boleh pakai pulpen untuk koreksi, kalian pakai pensil. Jadi gue liat di Quran gue yang lama ada pensil yang gue ngejelasin tafsirnya, ada pensil yang gue jelasin itu ayat-ayat yang gue susah ngafalnya, sampai-sampai setiap baca Quran ada kenangan yang berjalan bersama gue, ada hikmah yang berjalan bersama bacaan gue, sampai akhirnya gue baca Quran lebih nikmat dengan satu Quran yang sama. Bacanya itu harus pakai fisiknya yang lagi-lagi sama, nggak pernah berubah. Ini Quran ayah gue dan performa Quran gue di Ramadan ini hancur banget dan terburuk dari performa gue 10 tahun terakhir ngaji di Ramadan. Terburuk. Dan gue ngerasa kayak sibuk gue sama aja, tapi tidur gue sama aja, bangun gue sama aja, makan gue pun gak pernah berubah, setiap tahunnya sama aja, nasi juga, ini juga. Tapi ternyata pas gue lihat lagi, oh ternyata faktor terbesarnya ada di Quran punya gue pribadi yang gue gak bawa pulang. Akhirnya gue harus make Quran bapak gue, hurufnya lebih kecil dari biasanya. Bahkan warna kertas itu mengubah fokus kita juga. Ketika fokus itu hilang, tadabbur itu hilang. Tadabbur itu hilang, nikmat itu hilang. Nikmat itu hilang, rasanya Quran jadi kayak cuma rutinitas gak sih? Ngasih target pun jadi kayak target duniawi, kayak bukan target akhirat, walaupun ujung-ujungnya akhirat. Tapi jadi targetnya angka banget. Nggak ngerasain target yang nikmat banget, surga banget, sampai hati kita meleleh banget. Terbatas dengan angka, dan susah mengejar nikmat yang sama. Itulah yang gue hadapin di Ramadan ini, yang semoga kalian bisa memulai kebiasaannya kalau kalian belum terbiasa. Yang pertama, apa tadi gue bilang, gue gak suka pakai Quran di aplikasi. Dan tahun ini gue jadi pakai aplikasi Quran. Kenapa? Karena gue bingung cara nikmat pakai Quran ini yang lebih kecil dari biasanya, hurufnya lebih kecil, dan fontnya lebih kecil, lebih terang pula kertasnya. Mata gue pusing, karena biasa pakai kertas yang lebih kuning, ya kan? Ini kalau gue buka, ya warnanya lebih putih dari biasanya, gue lebih kuning biasa warnanya. Dan tulisannya tuh agak mepet-mepet gitu. Nah makanya kalau kalian pengen hafal kalian terjaga dan nikmat itu juga terus terbangun pakai Quran yang sama. Itu aja dari gue. Sampai jumpa di Ramadan Rehab episode terakhir. Assalamualaikum, bye-bye. Kita nggak dapet jatah buat ketemu Pak Presiden. Gue sebenarnya diundang Mayor Teddy. Kecelakaan di sini rentan banget, sumpah. Nyebrang di sini tuh mengerikan banget. Sapi panggang atau banteng panggang? Nih, silakan Mas. Indah pemandangan. Punya istri 2? Istri 2. Istri 2. Ini sih, Muat buat 3 orang berarti? buat 3 orang. Dan di sini cuma 1 dibanding 1000 pengendara motor doang yang pakai helm. Gak ada yang beli.